Berat ini kayak ini kan? Nah, biar nggak berat diapain? Oh, diminum dulu ya, bismillah. Oh, terasa India gitu ya kan, ada panas-panasnya. Lagi lah ya. Sekalian buka puasa Kamis di masalahnya. Ini dunia nih, yang ibu jalani berpuluh tahun. Segini saja, nggak usah berat kali, segini saja. Ini kira-kira berat apa enggak, Pak? Ringan ini, nggak sampai sekilo. Tapi kalau Bapak pegang sampai besok pagi, kira-kira gimana? Pegel nggak? Nih Bu ya, pegang ini selama setahun capek nggak? Capek. Jadi dunia itu tidak melelahkan bagi siapapun yang menyerahkan kepada Tuhan yang punya dunia. La haula wala quwata illa billah. Makanya saat kita meninggalkan dunia itu kita tenang, ya. Karena dunia ini ada cobaan, baik sehatnya, baik sakitnya, baik kayanya, baik miskinnya, semua ada cobaan. Ustaz ini kemana Ramadan sakit ya? Kemana? Ada cobaannya. Tapi apakah sakit itu melelahkan? Ya kalau tak dipegang tak melelahkan. Karena kita yakin sakitnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kenapa kata Allah, "Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan tenang." Karena banyak dunia ini yang melelahkan bagi orang-orang yang tak pandai ya hidup cara di dunia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan masalahnya yang jadi masalah, tapi cara menyikapi masalah. Kalau nggak tahu caranya, ya stres lah. Kalau tahu caranya, ya nggak stres, biasa saja. Tadi kompri susah nggak? Hah? Enggak, karena dihafal. Udah orang hafal Quran, masa hafal materi kuliahnya nggak hafal? Karena sudah biasa hafal. Jadi bukan masalah soal ujian yang susah. Kira-kira bisa nggak kau jawab? Kalau bisa menjawab soalnya, kira-kira sulit nggak? Nggak sulit, dunia ini juga sama. Soal itu ya datang kapan saja, ujian datang kapan saja. Tapi kalau kita tahu jawabannya, maka kita tidak akan merasa sulit. Apa jawaban yang diajarkan ya dalam kita beribadah? Jawaban pertama, Allahu Akbar. Jawaban sebelum lillahi ta'ala. Jadi kalau semuanya karena Allah, asyraqa nurul yakin. Ada masalah, Nabi Adam diusir dari surga. Ibu baru diusir dari kontrakan karena nggak bayar. Ya wajar lah namanya nggak bayar ya. Nabi Adam diusir dari surga turun ke bumi. Ratusan tahun baru bertemu dengan siapa? Itu ada dalam sejarahnya di Padang Arafah. Kita nanti ada berkah haji, insya Allah kita wukuf di Padang Arafah. Katanya tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam riwayat mengatakan 450 tahun terpisah dari kekasihnya. Oh, kalah Bang Toib. Bang Toib baru 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya kan? Tapi kapan itu? Kalau sekarang udah ganti lagunya kan, Bu? Bang Toib, udahlah, nggak usah pulang. Anakmu sudah punya ayah baru. Wah, udah ada ayah baru. Rupanya ayahnya si Jono. Dudu Bang Jono, kenapa nggak pulang? Wah, makanya hindari nama suami namanya Toib dan Jono, ya kan? Nah, cari aja lagi nama Ustaz ini siapa, bukan Toib, bukan Jono, makanya agak bagus ya, agak bagus ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, lau asrafalaka nurul iki. Kalaulah sudah surga dalam setiap takbir kita, surga dalam setiap lafaz kalimat thayyibah yang kita baca, kalaulah surga yang kita lihat dalam setiap ruku, iktidal dan sujud kita, maka gelisah mana yang menggelisahkanmu dalam urusan dunia? Apalagi yang Bapak gelisahkan? Apalagi yang Ibu gelisahkan dalam hidup sementara ini? Sejengkal sajanya diajarkan dengan puasa, hidup hanya sejengkal, ya, dan beberapa jari di tenggorokan. Hanya ini hidup itu yang bisa dinikmati. Itulah air yang kita minum, buka puasa yang kita makan tak banyak. Banyak kali pun kita makan sebab perut kita. Sebanyak apapun hartamu, yang bisa kau makan hanya sesuap saja. Yang bisa kau minum hanya seteguk saja. Dan itulah kenikmatan dunia. Begitu nikmatnya, besok pagi udah jadi kotoran. Oh, sudah jadi kotoran. Apa yang kau makan jadi kotoran. Ternyata hidup itu hanya sebatas ya sejengkal perut, ya, dan sejengkal tenggorokan. Itu saja yang paling pokok, Pak. Bapak nggak punya Alphard nggak mati,
Ibu nggak punya emas, nggak mati, biasa saja. Istri saya sudah punya emas Fadli, turun 5 kilo karena puasa. Alhamdulillah. Dari 90 jadi 85, agak kurang, ya kan? Agak kurang. 85 udah lumayan lah, ya kan? Mas Fadli Sudiro, ya kan? Kecokot pulau ora terosok, ya kan, gitu ya. Ketiban kelopo baru ketimpo, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana fitrah surga kita hadirkan dalam setiap kehidupan. Jadi apapun yang hadir dalam hidup, pesan surganya apa? Ada yang bilang, Ustadz, saya miskin tak berharta. Itu pesan surganya apa? Kau tak akan dihisap, tenanglah. Kau nggak akan dihisap, ya. Kau tidak akan dihisap harta karena kau tak punya harta. Jadi lebih cepat masuk. Ustadz, saya dapat sakit. Pesan surganya apa? Biar nggak rasa. Kalau udah sakit, nah berkah itu. Tak bisa kemana-mana. Ya, mau gibah pun payah, mau buat dosa pun payah. Orang sakit. Tak bisa mabuk, tak bisa narkoba, tak bisa semuanya. Kenapa? Lagi sakit. Jadi lihat pesan surga dari setiap kejadian. Ada yang terlahir dalam keadaan buta, kita sebut dengan mata surga. Nanti dia begitu bisa melihat, langsung nengok surga, Pak. Dia tidak sempat melihat dunia yang fana ini, dunia yang sementara dilihat indah. Ya, dengan mata yang ada, indahnya sebentar saja, Pak. Indahnya dunia hanya sebentar saja, tak lama. Ya, makanya orang suka renovasi rumah, beli mobil baru, karena mobil yang lama sudah tak indah lagi. Ya, kecuali orang yang beriman, dia punya qanaah, punya kepuasan dalam hati atas apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dikejar, mau dicari, tak ada ujungnya. Sultan Hasan Bolkiah itu mobilnya 7.700 mobil. Gimana itu, Ustaz? Parkirnya satu kampung keliling, kurang parkirnya gitu. Itu semua mobilnya mobil mewah semua, limited edition semua. Nggak ada Pak habisnya. Begitulah kata Nabi, hajat dunia itu. Wadiun wahid, dapat satu gunung emas. Fabataqa wadiyani, maka dia minta, ya, 2 gunung emas. Begitulah sifat manusia. Dapat 2, minta 3. Maka kita diajarkan dengan puasa. Usahakan emas, usahakan harta, air putih pun kau tahan dengannya. Dan nikmatlah air putih ini karena puasa. Kalau tak puasa, tak ada nikmatnya, Pak. Biasa aja kita minum. Coba yang puasa Senin Kamis. Oh, enak kali nih, Pak. Minum dulu, Pak, ya. Agak haus, ya. Seharian tak minum. Kan begitu. Kalau enggak, biasa saja. Sallallahu Muhammad. Segar dia. Karena kering tadi puasa, satu harian panas pula lagi, kan. Subhanallah. Jadi sesuatu yang dipuasakan itu mengajarkan kebersyukuran. Maka yang sudah punya mobil sekali-kali naik angkot, yang punya mobil puasa sekali-sekali naik Gojek, Pak. Naik apa itu? Yang terbaru itu kayak Bemo itu, Pak. Ya, kita parkirkan mobil, naik angkot dari Amplas sampai Belawan. Gimana rasanya, Pak? Itu pasti akan lebih bersyukur. Ya, jadi ashabi fillah, surga ini adalah yang kita puasakan. Surga ini yang kita puasakan. Karena hakikat dunia ini adalah tempat kita puasa. Puasa atas pahala yang belum dibayar kontan, tapi minimal sudah merasa tenang. Selesai sholat tadi tenang, Bu? Tenang. Merasa dapat berapa pahalanya sholat di masjid? 27 kali. Terasa itu. Lebih mantap sholat di masjid dibanding sholat di rumah. Kenapa? Karena ada pelipat gandaan pahala. 27 kali lipat. Itu pakai apa itu? Itu pakai mata, hati, makanya kita ke masjid. Ya, kita lebih tenang dan merasa pahalanya lebih banyak. Kita sedang berpuasa dari pahala 27 kali lipat. 27 kali lipat. Berapa banyak ibu sholat ke masjid? Ya sudah, hitung saja pakai kalkulator, tulis saja kalau mau nulis. Ya, sudah berapa kali? Ya, takziah kematian. Dari dimandikan sampai disolatkan kata Nabi, maka dapat 1 gunung pahalanya. Ya, qiratun wahid.
Ketika dari dimandikan, disolatkan sampai dimakamkan, dapat qiratani, dapat 2 gunung. Ibu bisa bayangin, pahalanya 2 gunung. Ya, kalaulah dibayar kontan malam hari ini, 1 gunung saja, udah ketimpa ini Kampung Madras. Kita sedang puasa dari pahala-pahala besar gunung itu. Kapan nanti dibayar Allah? Ya. Daripada kebaikan bapak ibu. Lau asyraka nurul yakin. Maka kita yakini betul kesolehan kita di bulan suci Ramadan, kesolehan kita di solat-solat kita. Kita panggil-panggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipanggil cucu aja senang. Dipanggil anak saja senang. Kemarin lebaran ketemu sama anak sama cucu. Oh, nenek, nenek, THR, THR, THR. Oh, panggilannya senang, THR-nya bikin pusing. THR-nya bikin pusing ya. Sallallahu Muhammad. Jadi kita dipanggil saja Pak sama orang yang kita sayangi, cucu kita, anak kita, itu senangnya luar biasa. Terus Bapak Ibu manggil Allah sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun manggil-manggil Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sehari ribuan kali kau panggil-panggil nama Allah. Ribuan kali. Oh, benar nggak Ustaz? Ribuan kali. Zikirnya saja sudah berapa kali? Subhanallah, subhanallah, 33 kali udah 100. Kurang lebih lah 100 kita bilang. Ya, 5 kali sholat udah 500. Di dalam sholatmu berapa kali takbirnya? Dalam azanmu berapa kali takbirnya? Dalam sholat bacaanmu, Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahim, Allah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang itu siapa? Allah, Maliki Yaumiddin, Allah pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau persembahkan ya Allah, ibadahku ini hanya kepadamu, dan kepadamu aku mohon pertolongan. Berapa kali kita sebut-sebut nama Allah? Maka pantaslah kita mendapatkan fitrah surga. Makanya Allah sayang kali sama bapak ibu sekalian. Manggil Allah 1000 kali sehari. Cinta sama laki, pernah ibu manggil nama laki ibu sampai 1000 kali? Nggak salah 1000 kali, 10 kali lagi. Ya, abang sayang, abang saya apa? Kau gilo aku katanya, kau kan itu. Ya, cintaku lah buka, tahu lah. Walaupun pengantin baru, ya paling. Nek, mana nih? Bilang nek. Nenek, kan paling nyuruh gitu. Mana sayang kita panggil Allah dengan mesra itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan yang tidak pernah membosankan. Sehari minimal 5 kali kita dengar. Mana ada lagu di dunia ini yang bertahan sampai puluhan tahun. Masa saya mungkin lagunya lagu Padi, karena namanya si Padli. Dalam benakku, wah itu lagu itu. Ya kan? Sekarang udah ganti lagunya. Ya kan? Ya. Apa lagu sekarang, ya kan? Sedia payung sebelum hujan. Itu tukang payung pada laris itu, ya. Artinya apa? Tidak ada lagu yang bertahan puluhan tahun, tapi azan bertahan puluhan tahun, bahkan ribuan tahun sejak Bilal bin Rabah mengumandangkannya, dan kita senang saja mendengarnya. Betul. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ini fitrah surga. Menutup auratnya, setiap helai rambutnya tak diperkenankan dilihat oleh kecuali orang yang suci dengannya. Itu kurang hebat apa Ibu? Ya. Hari ini dunia tidak baik-baik saja. Ibu dapat MBG enggak? Dapat. Oh, ini dapat ya. Ibu enggak ya. Ya kan? Paling mentok dapat MBG lah. Itu pun kita enggak dapat. Tapi kita masih sholat. Banyak duit Ibu? Enggak banyak, tapi masih sholat, masih mau sujud, ya kan? Masih bersyukur sama Allah Subhanahu. Gimana Allah nggak sayang sama kita? Dalam kemiskinan yang kita miliki, dalam kekurangan yang kita miliki, masih nikmat kita memeluk Allah dalam takdir kita. Ya, Allahu Akbar, kita peluk Allah itu. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi, ini hamba-hamba surga ini. Yang siap lapar sebulan loh, siap lapar sebulan karena Allah. Bukan mudah itu.
Ya, ibu punya anak, kita lagi sakit di ruang ICU, terus kita koma. Begitu koma kita bangun, ya, kita tengok anak-anak, udah makan kau nak, udah makan kau kak. Apa kata anaknya nangis sama abangnya, anak kita tuh, Pak, ya, Ma, nggak sanggup aku makan kalau ayah belum makan. Oh, so sweet, so sweet. Ada anak lain kayak gitu? Nggak mungkin, sambil ngunyah. Bilang apa? Oh, Pak, ya tadi ada bapak ini datang bawa roti, ini enak nih rotinya, Pak, makan dulu Pak, ya. Oh, Allah. Jadi bentuk cinta, kalau emak nih, emak ya, ibu-ibu nih, anak sakit, demam, ya, dia tak selera makan. Satu hari-hari lah pula sama anaknya. Terus apa kata lakinya? Dek, makan kau dek, jangan kau nambah sakit. Anak kau sakit, kau nanti sakit. Suami nggak paham itu. Hilang selera makan seorang ibu saat anaknya sakit, saat cucunya demam. Betul nggak, Bu? Itu kan ekspresi cinta. Siap lapar, ya, siap dahaga untuk orang yang dicintai. Sama kami seperti laki-laki. Mencari nafkah di waktu siang kami, pagi sampai sore. Siap lapar kami. Asal anak baik-baik. Itu kenapa? Ekspresi cinta. Dan hebatnya cintamu kepada Allah, 30 hari, 30 malam, kau siap berpuasa dan kau siap bangun malam. Luar biasa itu. Pernah jatuh cinta sampai nggak makan sebulan? Kan nggak pernah. Ya kan? Cintaku sama dia. Terus aku berpuasa sebulan untukmu. Dia enggak lah, aku cari cewek yang lain aja. Aku cari cewek yang lain. Jadi ini ekspresi cinta kita sama Allah selama bulan suci Ramadan. Siap lapar, siap dahaga. Kata Allah, jangan kau minum. Jangan kau makan kalau kau cinta padaku. Di depan mata kita minum. Tak ada yang tahu kita tidak akan minum itu. Bahkan sisa dari wudhu kita saja, tidak kita telan air itu. Sebagai bentuk apa? Cinta kita kepada Allah. Sebegitulah cinta Bapak Ibu sama Allah. Maka motivasi hari ini sudahlah. Surgalah itu insya. Maka sekarang tugasnya apa? Jaga surgamu itu. Kalau dulu kau jaga selama sebulan penuh, minimal kau jagalah Senin Kamisnya. Syawal sudah selesai, alhamdulillah. Kasiyamid dahar, seperti puasa dalam setahun. Hanya 36 hari kita berpuasa, seperti berpuasa 365 hari. Begitulah cinta Allah kepada hamba-hamba yang cinta kepadanya. Maka ke depan, jagalah fitrah surga itu. Kita ini hamba surga, orang surga, ya, tidak pernah bersedih. Wujuhu yawma izin. Nah, mulai baca Quran ya. Nah, kurang lebih ada 10 menit lagi Pak ya, 9 menit. Fadol. Jadi ada sesi tanya jawab kata Ustaz, harus kita penuhi pula sesinya kan udah disebutkan. Fadol Ustaz. Mau disuruh makan dulu. Sampai kue lebaran itu alhamdulillah begitulah ya kan. Hajat. Lebarannya rupanya sini kuenya gorengan, baru tahu saya ya. Di rumah kami nggak kacang kujit, kue bawang, ini gorengan alhamdulillah. Agak bagus kayaknya lebaran ini. Fadal, masih ada waktu 5-4 menit. Fadal, 5-10 menit. Bagi ibu, kedua bapak ibu dan saya, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya. Iya, makanya kita katakan motivasi kuantum fitrah surga. Jadi nggak minta aja ibu, udah dapat surga. Nggak perlu minta saja, dapat surga. Karena selama engkau menjadi hamba, pasti dapat surga. Asal jadi hamba. Bahkan perintahnya begitu. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ya iya Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Andai kata kau bekerja kepada Tuhanmu, pasti kau digaji. Makanya kau tenang.
Kenapa orang yang bekerja itu tenang? Karena pasti digaji sama tuannya. Coba jadi PNS, ya setahun nggak digaji. Gimana? Kira-kira resign nggak dia? Resign. Kalau nggak digaji kita pasti keluar. Ya. Kalau kita sama manusia saja kita yakin, ya pasti mendapatkan ganjarannya. Maka perintah Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau golongan hamba. Kalau sudah jadi hambaku, fadkhuli jannati. Maka tugasku sebagai Tuhanmu akan memasukkanmu ke dalam surga. Selama kau menjadi hamba, maka judul kita fitrah kuantum hamba surga. Kalaulah Bapak Ibu sudah jadi hamba Allah, minta nggak minta, insya Allah dapat surga. Makanya kan doa kita puasa tadi apa doanya? Ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan aku mohon surgamu. Jadi ridhonya dulu baru surganya, ya. Jadi kalau kita sudah jadi hamba, insya Allah surganya akan kita dapat, ya. Ya, tamam. Ya, خلاص ya. Iya, ini ayat-ayat tentang indahnya surga. Di dalamnya ada buah-buahan yang kau mau. Salam. Di sana bahagia saja. Tak ada gelisah, tak ada kerja, tak ada nyuci piring, tak ada nyuci baju, tak ada gosok. Ya kan? Pokoknya duduk manis, makan, minum aja kerja kalian, ya kan? Nah, ya. Itulah, ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Adapun orang-orang yang berdosa dikatakan, ya takkan tenang hidupnya. Ya. Oh, pantun ya. Oh. Ya. Oh, kasih pantun. Kampung Madras beli kelengkeng. Ke Kampung Madras beli kelengkeng. Anak Kampung Madras bukan kaleng-kaleng. Oh. Ya, baik ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, bismillah. Semoga fitrah surga yang telah kita raih selama bulan suci Ramadan sebagai hamba Allah tetap kita jaga sampai nanti akhir hayat kita, insya Allah, ya. Kalau sudah jadi hamba Allah, insya Allah surganya dijaminkan Allah. Allah berkata, ya, bagi semua hamba yang dengannya taat kepadaku, maka tidak ada yang kuberi kecuali kepadanya adalah surga. Ya, maka ketaatan kita kepada Allah sepanjang usia kita yang kita jalani sampai hari ini, apapun kehidupan kita tetap bahagia, tetap sholat, tetap soleh. Ini tanda-tanda kita sebagai hamba yang layak meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Oh, ini yang bukan kaleng-kaleng ya. Oh.